Saudara DPRD Kabupaten Kampar ikut memperjuangkan nasib honorer pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat diajukan menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini nantinya akan disesuaikan oleh kondisi keuangan daerah. DPRD Kabupaten Kampar ikut memperjuangkan nasib honorer pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya saat ini masih banyak tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Kampar yang masih belum jelas nasibnya. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian terkait penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kampar. Padahal banyak dari para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang mendambakan hal ini segera terrealisasikan. Hal ini juga dimaksudkan agar para honorer yang ada memiliki kejelasan status masa depan mereka masing-masing. Ditambah lagi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga terikat dengan regulasi yang harus dipenuhi, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan di daerah masing-masing. Jangan sampai setelah mengangkat status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terkendala dengan gaji yang seharusnya dibayarkan, sehingga hal tersebut tidak menyulitkan bagi para P3K yang sudah diangkat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat mendorong agar pemerintah daerah dapat segera menyusun kebutuhan P3K di lapangan. Selain P3K, pihaknya menilai juga harus disusun regulasi dan pengajuan penambahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Jangan sampai hal ini menjadi lalai karena akan sangat merugikan, terutama untuk putra-putri daerah di Kabupaten Kampar yang memiliki cita-cita untuk berkarir di pemerintahan. Khusus untuk P3K, dirinya menilai agar dapat diusulkan sesuai dengan regulasi yang sudah diatur, di mana untuk tenaga P3K lebih difokuskan untuk tenaga teknis, seperti guru dan tenaga kesehatan. Untuk hasil seleksi sebelumnya, ada tenaga P3K yang sedang dalam tahap penempatan, di mana untuk penempatannya sendiri diatur oleh pemerintah pusat sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah. Perangkat yang menjadi skala prioritas adalah untuk tenaga kesehatan, guru, dan Satpol PP. Hal ini disesuaikan dengan sumber daya manusia yang menjadi skala prioritas pengangkatan P3K. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Kampar akan tetap memperjuangkan anggaran yang akan dibahas dalam badan anggaran. Apakah kuota pengangkatan P3K dapat lebih ditingkatkan atau dapat masuk dalam pembahasan agar skala prioritas dapat terpenuhi semuanya dan dapat sesuai dengan pembahasan. Untuk itu, koordinasi sangat dibutuhkan dengan pemerintah daerah sehingga hal ini dapat terrealisasikan dengan baik dan maksimal. Hal ini untuk memperjuangkan para honorer yang sudah mengabdi di pemerintahan Kabupaten Kampar puluhan tahun lamanya agar memiliki kejelasan status sesuai dengan regulasi yang seharusnya diterapkan. Ya, sekarang ini kan P3 Kabupaten Kampar itu sedang dilakukan penempatan ya. Penempatan itu lebih kepada kewenangan dari pemerintah pusat. Kita bersyukur. Nah, tentu kita lihat alokasinya, kuotanya untuk kita terus penambahan tenaga-tenaga honor kita yang memang itu bisa secara aturan untuk kita dapatkan dia menjadi P3K. Nah, kita dorong terus itu. Ini udah kita koordinasikan ke pemerintah daerah sendiri kan untuk mendorong nanti di dalam pembahasan anggaran nantinya, di Banggar nanti kan terkait dengan anggaran. Seperti apa porsi anggaran kita, tentu apakah kuotanya bisa kita tingkatkan, tentu sesuaikan dengan anggaran. Untuk berkaca dari anggaran sebelumnya, apakah ada kemungkinan penambahan dari P3K? Kalau dari sebelumnya kita masih fokus kepada beberapa perangkat yang memang itu menjadi prioritas seperti tenaga kesehatan, guru, Satpol PP. Nah, tentu itu yang menjadi skala prioritas dulu. Nah, kita akan bahas nanti terkait dengan sumber daya manusia yang ada di skala prioritas, apakah sudah terpenuhi semuanya dan sudah sesuai dengan persyaratan. Untuk saat ini, kebutuhan jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar lebih kurang 17.770 orang. Dari total jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 7.900 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2.941 orang, dan tenaga teknis sebanyak 6.929 orang.
Sementara untuk jumlah rincian tenaga kesehatan sebanyak 791 orang, tenaga guru sebanyak 3.415 dan tenaga teknis sebanyak 2.781 orang. Dari jumlah pelamar tersebut yang dinyatakan lulus sementara untuk P3K tahun 2023 berasal dari THL dan umum sebanyak 3.723 orang dari formasi 4.844 dengan rincian tenaga teknis sebanyak 138 orang, tenaga kesehatan sebanyak 189 orang, dan tenaga guru sebanyak 3.396 orang. Tenaga non-ASN yang tersisa sebenarnya setelah melakukan lamaran lebih kurang sebanyak 3.342 orang, dengan rincian tenaga guru sebanyak 16 orang, tenaga kesehatan sebanyak 658, dan tenaga teknis sebanyak 2.667 orang. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.